Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai diabetes risk prediction analysis menggunakan Amazon SageMaker. Apa itu Amazon SageMaker? SageMaker adalah layanan dari Amazon yang memudahkan kita untuk membuat, melatih, dan menjalankan model machine learning tanpa harus repot mengatur infrastruktur seperti server atau instalasi software. Dengan SageMaker, semua proses bisa dilakukan dalam satu tempat, mulai dari menyiapkan data, membangun model, melatihnya, sampai model tersebut bisa digunakan langsung di aplikasi. Kita bisa juga memakai berbagai tools dan framework populer seperti TensorFlow, PyTorch, dan semuanya bisa dijalankan lewat tampilan antarmuka yang nyaman. Selain itu, SageMaker juga punya fitur otomatis yang bisa membantu mengatur alur kerja machine learning dari awal sampai akhir. Untuk memulainya, kita harus mendaftarkan dulu di Amazon. Untuk membuat akun dulu di Amazon. Berikut adalah website dari Amazon. Kita dapat membuka di aws.amazon.com/console. Jika belum mempunyai akun, kita dapat mendaftarkan diri dulu dengan memasukkan data diri kita, masuk email, dan nanti akan diminta untuk memasukkan juga nomor kartu Visa atau Mastercard untuk mendaftar. Dan di akhir waktu pendaftaran kita akan dipilih, akan ada pilihan, kita akan gratis atau ada yang membayar. Dan saat ini kita menggunakan yang gratis. Dan kebetulan saat ini kita sudah mendaftar, sehingga kita tinggal login saja. Berikut untuk login. Karena kita mengalami kendala saat login menggunakan IAM user, maka kita menggunakan email. Kita masukkan emailnya. Lalu masukkan data. Dan masukkan password. Jika baru pertama kali menggunakan email, nanti kita akan mendapat notifikasi melalui email untuk masuk ke halaman Amazon. Berikut tampilan lanjutannya. Oke teman-teman, jika sudah login maka tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu cari itu namanya Amazon SageMaker AI. Nah, yang ini klik. Oke, lalu pada bagian ini di sini cari notebooks. Nah, yang ini kemudian klik. Lalu create notebook instance. Di sini langsung buat saja. Masukkan nama. Nah, di sini aku masukin nama sesuai study case kelompok kami. Lalu bagian ini di skip saja karena sudah otomatis. Kemudian create notebook instance. Oke, pada bagian ini karena statusnya masih pending, tinggal ditunggu saja sekitar itu biasanya 3-5 menit. Nanti tinggal refresh saja. Ini masih pending. Oke, teman-teman, di sini statusnya sudah in service, artinya sudah berhasil ya. Lalu di sini bisa klik yang mana aja, bebas. Kita coba open Jupyter. Nah, bagian ini kita bisa upload
file dataset dan Python-nya ya. Oke, di sini aku sudah sediakan ini. Lalu drop. Oke, tunggu sebentar. Nah, jika sudah, bagian datasetnya itu bisa ya klik kanan dulu, lalu copy paste, lalu buka kode Python-nya. Lalu jika seperti ini, bisa klik select. Nah, pada bagian ini buat datasetnya itu bisa dihapus saja ya. Ganti dengan dataset yang sudah kita copy tadi ke save. Setelah mengubah path-nya, di sini menampilkan 5 data yang paling atas. Setelah itu, ini digunakan untuk menampilkan ukuran data frame. Jadi ada 520 baris dan 17 kolom. Selanjutnya, ini untuk mengecek banyak nilai yang kosong di setiap kolom data frame. Setelah itu, mengecek berapa banyak barisan yang duplikat. Lalu di sini menghapus baris-baris yang duplikat dan hanya menyisakan baris pertama dari duplikat tersebut. Lalu dicek lagi berapa jumlah baris duplikat setelah dilakukan penghapusan. Selanjutnya itu encoding. Jadi di sini menampilkan tipe data pada tiap kolom. Setelah itu menampilkan jumlah nilai unik di tiap kolomnya. Lalu import label encoder ini itu untuk mengubah kategori teks jadi angka. Setelah itu bagian ini dia akan mengubahnya menjadi angka. Lalu kita cek lagi, menampilkan tipe data tiap kolom yang sudah kita ganti di atas tadi. Selanjutnya itu scaling. Scaling adalah proses mengubah nilai-nilai numerik dalam dataset supaya berada pada skala yang seragam atau standar. Di sini menampilkan 5 data yang paling atas. Lalu import standard scalar. Di sini itu untuk membuat objek scalar. Setelah itu pada usia ini diubah, lalu menampilkan data yang sudah diubah di sini. Lalu selanjutnya itu ada EDA atau Exploratory Data Analysis. Jadi itu adalah proses awal untuk memahami data sebelum dipakai untuk analisis atau modeling. Di sini itu yang pertama membuat histogram untuk semua kolom numerik. Ini datanya ditampilkan di sini. Lalu yang kedua itu membuat histogram khusus untuk kolom age untuk melihat distribusi usia. Di sini lalu membuat histogram untuk kolom class untuk melihat sebaran kelas. Yang terakhir itu membuat pie chart untuk lihat proporsi masing-masing kelas di kolom class supaya kita tahu apakah datanya itu seimbang atau tidak. Selanjutnya itu train, test, split. Ini tuh adalah proses membagi data menjadi 2 bagian. Yang pertama itu data latih atau training set untuk melatih model. Yang kedua ada data uji atau testing set untuk mengevaluasi performa model setelah dilatih. Lalu di sini itu membagi data 70% untuk training dan 30% untuk
testingnya. Lalu ini akan menampilkan 5 baris pertama dari fitur training. Lalu di bagian ini itu adalah pemilihan dan pelatihan model machine learning. Di sini ada beberapa model machine learning dan diinisialisasikan di sini. Di bagian logistic regression ini, akurasi skor untuk trainingnya itu ada di 0,9142. Untuk akurasi skor pada testingnya 0,8421. Lalu di decision tree classifier, train score akurasinya itu ada 1.0. Untuk tes skor akurasinya ada 0,86842. Di random forest classifier, train score akurasinya ada 1.0 dan akurasi skor untuk tesnya 0,92105. Di bagian adabus classifier, akurasi skor untuk trainnya 0.93142. Untuk akurasi skor tesnya 0.828947. Pada gradient boost classifier, train score akurasinya 1.0, tes skor akurasinya 0.89473. Lalu support vector classifiernya, di train score akurasinya 0.97142, yang tes skor akurasinya 0.93412. Lalu yang k-nearest classifier itu akurasi skor pada trainnya 0.91428 dan tes skornya 0.9210526. Berikutnya, di bagian ini model Gaussian NP dilatih menggunakan data training, lalu dicek akurasinya di data training dan data testing. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik model Gaussian NP ini belajar dari data training. Nah, di sini kita membandingkan semua model yang ada, seperti logistic regression, decision tree, dan lain-lain, berdasarkan akurasi di data training dan data testing. Dan hasilnya itu disimpan di train akurasi dan tes akurasi. Grafik ini membantu kita melihat mana model yang mungkin overfitting atau akurasi trainingnya tinggi tapi akurasi testingnya rendah. Di sini kita mencetak laporan performa masing-masing model. Isinya itu precision, recall, dan advanced score. Lalu dibuat grafik gabungan untuk menampilkan akurasi, precision, recall, dan advanced score dari semua model. Grafik ini akan mempermudah kita melihat dan membandingkan performa model secara keseluruhan, bukan hanya dari akurasinya saja. Berikutnya ini merupakan confusion matrix dalam bentuk heat map. Ini berguna untuk melihat detail jumlah prediksi benar dari masing-masing model. Terakhir, kita menampilkan ROC curve, di mana grafik ini membantu kita untuk melihat kemampuan model dalam membedakan antara dua kelas. Misalnya,
sakit dan tidak sakit. Nah, untuk grafik ROC ini, semakin ke kiri atas grafik ROC-nya, maka modelnya semakin bagus. Nah, intinya untuk grafik ROC ini, semakin dia ke kiri atas, semakin bagus modelnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.